Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Afdia, NIM A1D12097, dan teman saya Puji Pramulya dengan NIM A1D1200998. Di sini kami akan menjelaskan materi perspektif global terkait isu-isu global terkait keberlanjutan lingkungan. Selamat menyaksikan. Materi pertama akan saya jelaskan, yakni pengertian isu global. Isu global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh, efek rumah kaca, efek umpan balik, dan variasi matahari. Selanjutnya, isu-isu global terkait keberlanjutan lingkungan. Munculnya kemajuan teknologi dan industrialisasi tidak hanya memunculkan peradaban modern, namun juga memunculkan berbagai isu lingkungan dan tantangan global. Isu lingkungan telah menjadi perhatian bersama orang-orang di seluruh dunia. Berikut ini ada contoh isu-isu global terkait keberlanjutan lingkungan. Yang pertama yaitu polusi udara yang ditimbulkan oleh industrialisasi. Pertumbuhan pabrik dan bisnis telah berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan yang luas, terutama dalam beberapa dekade terakhir, dan telah mempengaruhi keseimbangan kesehatan, ekologi, dan iklim di seluruh dunia. Teknologi modern telah berkembang dengan kecepatan eksponensial, membuat produksi massal barang secepat mungkin. Dengan ekspansi bisnis yang cepat, terjadi eksploitasi dan penipisan sumber daya dan mineral bumi, serta degradasi lingkungan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri Afdia, yaitu contoh dari isu global. Contoh dari isu global selanjutnya yaitu makanan sehat yang tidak merusak lingkungan. Makanan yang ditanam secara lokal oleh petani menggunakan metode organik atau tanpa menggunakan bahan kimia, pupuk transgenik atau pupuk sintesis adalah pilihan yang tepat untuk produksi pangan. Lebih aman untuk lingkungan, walaupun sulit bagi masyarakat kota memperoleh makanan sendiri dengan cara menanam lebih baik karena kita bisa mengendalikan jumlah bahan kimia yang kita gunakan untuk pengendalian hama, serta mengatur penggunaan antibiotik dan pupuk. Makanan yang kurang diproses dan diimpor yang kita makan semakin baik untuk kesehatan dan lingkungan kita. Penting untuk tidak membuang makanan atau menjadi limbah terlebih dahulu, tetapi juga gunakan makanan sisa atau makanan yang tidak sedap untuk membuat pupuk organik atau kompos di kebun kita. Selanjutnya, contoh isu global yaitu ada ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih akan menjadi masalah kesehatan utama di seluruh dunia seiring bertambahnya populasi dunia. Kebutuhan air minum bersih yang aman kemungkinan akan berlipat ganda pada dekade berikutnya, di mana populasi dunia diperkirakan akan melebihi 9 miliar. Sumber daya air yang tidak dilindungi dapat menjadi rentan terhadap polusi dari limbah industri, pabrik, pembangkit listrik, dan kegiatan manusia lainnya yang menyebabkan kekurangan air minum dan penyakit di seluruh dunia. Melindungi dan menghemat air sebanyak mungkin, mengurangi populasi dan membuang air. Nah, solusi dari isu-isu global yang telah dijelaskan tadi, yaitu kita semua dapat melakukan bagian kita dalam melestarikan bumi kita dengan menggunakan sedikit air, mengurangi limbah makanan dan air, mengurangi polusi, menggunakan lebih sedikit energi, dan menggunakan produk yang lebih berkelanjutan dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini hanya mengambil keputusan sadar untuk melakukan perubahan terhadap produk dan layanan yang lebih hijau dan mengadopsi kebiasaan yang melestarikan sumber daya alam dan melindungi lingkungan tempat kita tinggal. Tidak pernah ada waktu yang lebih baik untuk
mulai mengambil tindakan dari sekarang. Demikianlah penjelasan materi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.